Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah gak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Laili Triana, dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya tidak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Nani Wijayanti. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers dan beliau biasa disapa dengan sapaan Mbak Nani. Ya, baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya, pendengar yang budiman, setiap manusia pasti pernah punya masalah. Dan saat seseorang sedang dirundung masalah atau musibah, sementara dia tak lagi merasa mampu memecahkan masalahnya, biasanya salah satu jalan yang dilakukan adalah curhat. Nah, kalau curhat kepada orang yang tepat, mungkin kita akan terbantu untuk mendapatkan solusi yang tepat pula. Tentu itu yang kita harapkan. Sebaliknya, bila kita curhat kepada orang yang justru bermasalah, wah, bisa tambah runyam masalah yang kita hadapi. Uniknya, terkadang seseorang merasa nyaman curhat kepada lawan jenis. Nah, ini nih yang rada gawat. Bagaimana Islam memandang curhat kepada lawan jenis?
Nah, untuk itu female chatting kali ini akan membahas curhat kepada lawan jenis. Baik pendengar yang budiman, langsung saja kita bahas topik ini. Mbak Nani, sebelum kita lebih jauh membahas soal curhat kepada lawan jenis, mungkin kita perlu tahu dulu nih Mbak, kenapa atau apa sih alasan seseorang melakukan curhat? Iya Mbak Laili dan pendengar yang budiman, kalau kita pahami manusia itu sebenarnya memang terlahir sebagai makhluk sosial ya. Dia butuh orang lain, apalagi ketika dia menghadapi masalah yang tidak mampu dia pecahkan sendiri. Gak ada orang yang di dunia ini bisa hidup sendiri gitu. Untuk mencari solusi, biasanya orang akan mencari orang yang memang dianggap mampu bisa membantunya. Nah, apalagi dalam persoalan yang sangat sensitif atau pribadi, biasanya orang akan mencari orang yang tepat, yang dia bisa percaya untuk dia bisa curhat gitu, mengungkapkan unek-uneknya. Nah, curhat ini tentu hanya bisa kepada orang-orang tertentu saja yang memang menurut dia dapat membantu persoalan itu. Jadi menurut saya motivasi orang curhat itu sesuai dengan fitrah dia sebagai makhluk sosial gitu ya. Oh iya ya, berarti kalau orangnya hanya orang tertentu saja, curhat itu pasti akan dilakukan kepada orang yang spesial dong ya. Ya realitasnya seperti itu ya. Kalau tidak begitu berarti bukan curhat namanya gitu, ngobrol atau bincang-bincang. Nah, nggak mungkin kan suatu masalah, apalagi masalah itu sangat sensitif, menyangkut aib, misalnya masalah pribadi, itu dibuka kepada sembarang orang. Ya, jadi betul sekali. Pada umumnya curhat itu hanya kepada orang-orang tertentu saja yang punya hubungan dekat. Apakah itu jalur kekeluargaan misalnya ya, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, bapak dan lain sebagainya, atau yang memiliki hubungan persahabatan misalnya, dia udah teman dekat banget gitu dari kecil gitu ya, CS-an banget, atau memang orang yang punya hubungan dekat dalam bentuk yang lainnya gitu ya, seperti misalnya ya teman kerja sekantor yang seprofesi tiap hari dari pagi sampai sore gitu ya, cocok. Kemudian mungkin yang istilahnya sekarang itu agak memprihatinkan, TTM misalnya ya, teman tapi mesra, dia punya orang yang memang kayaknya enak dianggap bicara. Nah, hubungan yang semacam ini bisa membuat orang kemudian curhat gitu, melakukan curhat. Iya, ini nih yang unik nih Mbak, seringkali orang yang memang ditempati untuk curhat itu adalah lawan jenis gitu. Nah, gimana kira-kira tuh Mbak? Apakah mereka, kenapa sih gitu ya, mereka tuh jadi merasa lebih nyaman kalau kepada lawan jenis curhatnya? Ya, menurut saya bisa jadi kita menganggapnya itu hal yang unik ya, tapi bagi mereka mungkin dalam realitanya itu banyak menganggap itu justru hal yang biasa ya, hal yang biasa gitu. Nah, ini artinya ini ada perbedaan persepsi di antara kita ya. Nah, ada orang yang memang dia merasa nyaman banget kalau curhat itu dengan lawan jenis gitu. Saya pernah tanyakan itu kepada beberapa orang ya yang punya kecenderungan seperti itu. Kenapa sih kok kamu cenderung enak ngobrol dari hati ke hati gitu ya, persoalan-persoalan yang dia hadapi itu dengan laki-laki misalnya. Ada beberapa alasan yang dia sebutkan. Salah satunya misalnya, ya kalau curhat sama cewek tuh ini sih cewek tuh ember misalnya gitu ya, maksudnya tidak bisa menjaga rahasia. Jadi sedikit sekali kalau laki-laki itu yang ember gitu. Jadi kan dia merasa jaminan dijaga rahasianya oleh mereka itu lebih kepada teman laki-laki daripada teman perempuan nih gitu. Apalagi kalau misalnya teman perempuannya itu pernah punya sejarah hubungan yang gak enak. Wah, ini jadi bisa nular kemana-mana nanti persoalannya kan gitu. Nah, kalau laki-laki cenderung menjaga, itu satu hal. Nah, terus yang kedua misalnya alasannya adalah, ya kalau laki-laki itu biasanya kalau kita curhat dia itu mau jadi pendengar yang baik gitu ya, perhatian ya kan. Berbeda dengan perempuan misalnya justru dicerewetin kan, cuman masalah gitu aja kamu kecil jadi besar-besarkan. Jadi bukannya dia merasa bahwa dia diperhatikan, dia disayang gitu ya, tapi malah justru disalahkan atau divonis, dipojokkan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang dalam realitanya barangkali memang terjadi seperti itu gitu ya. Bukan berarti
kita akan lihat lagi, sekalipun mungkin realitanya begitu, apakah memang betul dalam pandangan agama, harus kita kaji lagi. Ya, nah itu dia Mbak. Ya. Kalau realitanya seperti itu, lalu bagaimana sebenarnya kalau Islam memandang soal curhat ini kepada lawan jenis? Nah, soalnya ini kayaknya penting nih Mbak, biar kita para muslimah nih tidak terjebak dalam ya itu curhat yang salah itu ya kepada lawan jenis. Ya, curhat ini kan berarti salah satu bentuk hubungan komunikasi di antara dua insan yang bersifat khusus ya. Nah, gitu, bersifat khusus. Jadi, kalau itu terjadi di antara dua insan yang berlawanan jenis, tentu ada aturan mainnya, gitu. Tentu ada aturan mainnya. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Dalam persoalan yang bersifat umum, seperti misalnya urusan keilmuan, pendidikan gitu ya, dalam pelayanan umum, kemudian hubungan kerja dan lain sebagainya, maka laki-laki dan perempuan itu diperkenankan oleh Islam itu bekerja sama dan menjalin komunikasi. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Jadi selama keperluannya itu adalah keperluan yang bersifat umum ya, kaitannya dengan muamalah, maka diperkenankan. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya, tanpa disertai mahram. Nah, jadi intinya adalah tergantung jenis pembicaraan dan dengan siapa pembicaraan itu dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, terus kita merasa ada laki-laki, apakah itu kakak kelas atau itu ustadz atau itu bekas teman yang memiliki ilmu gitu ya, kita anggap bahwa kayaknya kalau saya cerita soal ini ke dia, kita dapat jawaban deh gitu. Nah, boleh aja gitu, tetapi caranya kan berarti jangan curhat itu modelnya. Kalau sekarang kan misalnya anak-anak sekarang banyaknya curhat itu ya kayak pacaran aja gitu ya. Sama aja misalnya berduaan kan, kalau curhat orang lain nggak boleh dengar, otomatis kan harus empat mata. Nah itu berarti sudah jatuh khalwat kan. Nah, sekalipun nggak pacaran misalnya, nggak pacaran cuman ngomongin soal yang itu aja, minta pendapat, tetapi akhirnya jatuh kepada hukum khalwat kan, boleh. Nah ini kemudian kalau kita misalnya kita mau nanya, kita tidak sendiri, kita bawa teman yang kita percaya atau mahram gitu ya, itu diperkenankan. Jadi misalnya ingin curhat kepada orang yang berilmu, kemudian kita ditemani, boleh aja. Tapi ada nggak sekarang nih yang namanya curhat ditemani mahram itu kepada lawan jenis gitu. Bukan curhat bukan curhat lagi ya gitu. Iya. Nah, bagaimana pendengar yang budiman, bincang-bincang kita tadi apakah cukup memberikan menarik? Nah, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang akan lebih menarik lagi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Nah, pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Laili Triana, dan Ustazah Nani Wijayanti dalam rubrik Female Chatting. Dan kali ini kita sedang membahas topik curhat kepada lawan jenis. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah Nani Wijayanti. Mbak, kembali kepada persoalan yang kita bahas sekarang ini. Tadi Mbak bilang bahwa curhat itu kan umumnya nggak bisa ke sembarang orang, apalagi kalau sangat pribadi sekali. Iya. Kita butuh orang yang bisa kita percaya dan memiliki empati dan perhatian terhadap persoalan yang kita hadapi. Iya, benar. Nah, kalau biasanya kita sudah punya orang tempat kita curhat nih, dan itu adalah lawan jenis, kan nggak gampang nyari penggantinya. Tetap ngotot nih ceritanya. Terus apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Iya, benar. Memang ya cukup berat barangkali ya bagi orang yang terbiasa, memang dia lebih nyaman curhat kepada laki-laki. Tapi tidak bagi orang yang menganggap ya curhat itu ya tidak harus dengan laki-laki gitu ya. Banyak perempuan yang bisa. Nah, menurut saya pertama harus kita sadari bahwa jangan kita hidup itu seperti katak dalam tempurung lah gitu. Jadi masa ribuan atau jutaan orang yang kita kenal tuh kita nafikan begitu saja, tidak bisa menggantikan orang yang biasa kita curhat gitu ya. Jadi Allah juga menciptakan manusia berlainan jenis, berbeda bangsa untuk saling kenal mengenal gitu ya. Itu kan memungkinkan bagi kita sebenarnya untuk sharing, untuk berbagi pendapat, pemikiran, mencari jalan keluar dan lain-lain. Menurut saya nggak rasional kalau orang menganggap bahwa dia tidak bisa lagi kecuali kepada si dia gitu ya. Kalau curhat nggak rasional sikap dia. Nah, betul ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama menurut saya adalah itu PR-nya adalah mulai mengubah persepsi. Gitu ya, mulai berpersepsi bahwa anggapan yang tadinya dia bilang kalau curhat kepada laki-laki itu lebih nyaman, lebih aman gitu ya, lebih terjaga, lebih dapat solusi, lebih dapat perhatian, kasih sayang, perlindungan dan lain-lain, itu harus kita ubah gitu, kita ganti. Bahwa sesungguhnya yang bisa memberikan solusi dalam segala persoalan kehidupan kita itu bukan orang gitu, tetapi Allah sudah memberikan solusi itu dalam bentuk syariat Islam, dalam bentuk aturan-aturan yang diajarkan dalam agama gitu. Nah, berarti kan persepsi ini yang harus kita yakini. Jadi kita ubah, bukan kita percaya pada orang, tetapi kita percaya pada solusi yang diberikan oleh Allah, Sang Pencipta manusia. Itu satu. Yang kedua, orang nih harus berani mengubah sikapnya untuk dia sesuai dengan persepsi yang baru, bahwa segala sesuatu itu bukan tergantung kepada orang yang dia biasa curhati gitu. Itu segala sesuatu itu datang dari Allah dan Allah sudah berikan solusinya gitu. Nah, ya kalau misalnya memang dia hanya bisa mendengarkan nasihat dan petunjuk dari si cowok yang biasa dia curhatin, kalau saya nasehatin udah aja nikah lah gitu, nikah aja sama dia gitu, jadi sekalian gitu, halal gitu, kapan aja. Iya betul, silakan ya. Nah, ngomong-ngomong tadi itu kan dilarang ya curhat terhadap lawan jenis itu. Betul. Nah, dari tadi kita belum bahas nih ya bahayanya curhat kepada lawan jenis. Pasalnya kan setiap yang dilarang Islam pasti mengandung bahaya. Nah, biar kita tambah yakin nih kalau pengen curhat jangan kepada lawan jenis lagi nantinya gitu, karena udah tahu bahayanya. Ya, kira-kira apa nih Mbak bahayanya nih? Iya, yang paling jelas itu adalah ketika orang itu mau curhat, jelas dia perlu ketemu, perlu ngomong langsung. Ada juga sih yang curhat itu lewat telepon misalnya ya, atau lewat SMS bisa, tapi tetap aja pasti pengen ketemu gitu. Nah, kalau sudah ketemu ini curhat lawan jenis berduaan, berarti kan jelas dia akan melanggar hukum khalwat. Nah, khalwat itu kan dilarang gitu, tapi karena gara-gara curhat ya, demi curhat ya dia lakukan itu gitu. Nah, itu yang pertama, berarti kan akan melanggar salah satu hukum syara, dosa dia sudah melakukan itu. Terus yang kedua,
lebih jauh dari itu, ketika misalnya antar dua orang insan lawan jenis ini biasa curhat, karena manusia itu dianugerahi oleh Allah dengan satu gorizah yang namanya gorizatun nau, ketertarikan kepada lawan jenis itu akan muncul. Ketika dia lebih nyaman ngomong dengan misalnya ya si A gitu, teman kerjanya sekantor. Sementara dia di rumah, misalkan dia sudah berkeluarga ya, bersuami. Suaminya pendiam banget gitu di rumah. Jadi kalau ada persoalan tuh ngomong sama suaminya, dibilang ya gitu aja, jadi masalah. Udahlah bisa pasti gitu. Nah sementara kalau di kantor dia ceritakan persoalannya, dia dapat jawaban dari A sampai Z gitu ya. Ditanggepin. Lama-lama kira-kira intensitas hubungan komunikasi ini kan lebih banyak kepada teman curhatnya tadi yang bukan suaminya. Nah ini bahayanya yang akan terjadi apa? Perselingkuhan bisa terjadi ya. Dan ya macam-macam bentuk langkah-langkah yang mendekati zina, bahkan sampai zina pun bisa terjadi gara-gara sering curhat gitu. Nah ini yang ketiga adalah fitnah gitu ya. Bisa jadi karena orang ngelihat kok dia sering berduaan ya, dia kayaknya sering kelihatan di kafe itu, waktu itu dia berjalan duaan, padahal dia bukan suami istri misalnya. Otomatis orang yang melihat itu akan melihat, dia udah suami istri belum sih gitu kan, kok gitu amat, oh dia lagi selingkuh ya, oh dia lagi ini ya, dan lain-lain kan, justru fitnah buat dirinya gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang merupakan bahaya yang oleh Islam itu dijaga gitu, dijaga. Iya. Gitu. Wah bahaya juga ya ternyata. Iya satu lagi nih Mbak. Sekarang cara curhat kan macam-macam ya tadi. Tidak harus selalu ketemu berduaan gitu ya. Seperti tadi yang Mbak bilang, bisa juga lewat SMS, telepon, bahkan ada lagi nih chatting gitu ya. Nah, gimana sih Mbak? Apa boleh ya yang seperti itu selain berduaan tadi tuh kita lakukan? Kan itu nggak khalwat namanya. Iya, betul memang mungkin bisa jadi dia tidak perlu khalwat untuk curhat gitu ya. Dengan teknologi itu. Tetapi kita lihat coba esensi dari pembicaraan itu ya. Esensi dari pembicaraan itu apa gitu. Sebenarnya kan curhat itu tujuannya adalah untuk mengemukakan masalahnya dan ingin mencari tahu solusinya kan gitu. Nah sebenarnya prinsipnya itu. Nah kalau kita sudah paham bahwa masalah ini seperti apa dan Islam memberikan solusi seperti apa, kita sebenarnya perlu banget gak sih curhat sampai harus dengan orang yang tertentu dan spesial gitu? Kayaknya menurut saya tidak gitu ya. Itu tadi karena manusia itu atau seseorang itu merasa bergantung gitu ya, enak dengan itu, bergantung kepada orang tertentu yang biasa dicurhat, akhirnya membuat dia itu hanya bisa menerima jawaban dan solusi yang diberikan oleh si itu gitu. Nah padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah ketika dia menghadapi persoalan, dia harus kembalikan persoalan itu kepada apa yang diberikan tuntunan oleh Allah dan Rasulnya kan gitu. Nah sekalipun dia nggak berkhalwat, tetap aja esensi pembicaraan itu karena memang menyangkut masalah pribadi. Itu tadi saya bilang, itu adalah faktor eksternal yang akan bisa membangkitkan gorizatun nau, membangkitkan rasa tertarik ya. Ada magnetnya kan laki dengan perempuan itu. Nah, kalau dia sering ketemu, magnet itu akan nyambung. Kalau dia sering ngomong, dia akan nyambung. Apalagi sering curhat gitu. Jadi bahaya banget. Betul. Jadi kalau kita lihat dulu waktu musim misalnya radio amatir tuh kan ya, banyak orang yang karena dia sering dengan walkie talkie-nya itu kan sering ngobrol di udara, akhirnya ketika ya ngobrolnya sudah ke arah yang menjurus pribadi gitu kan, ya boleh dikatakan sama seperti orang pacaran, ketika off air jadian gitu kan. Itu banyak terjadi. Sama juga dengan chatting. Nah, di barat itu kalau kita lihat di media massa diberitakan bagaimana perempuan-perempuan remaja-remaja yang masih usia SMP misalnya, yang masih belia, karena dia sering chatting, dia nggak pernah tahu orang identitas sejati orang yang diajak chatting kan, nggak tahu udah umur berapa, 70 tahun apa masih remaja seperti dia. Tetapi karena gara-gara esensi pembicaraannya menjurus ke sana, justru terjadi kemudian
perkosaan, terjadi penipuan seperti itu kan, dia bikin janji, oke, kayaknya udah chattingnya nih, udah curhatnya sampai ke hal yang mendalam gitu kan, dia janjian ketemu di mana, taunya ternyata misalnya gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi kalau tadi yang dikatakan bahayanya itu ada selingkuh, ada fitnah, itu bisa terjadi kalau dilakukan curhat itu, sekalipun tidak harus bertemu gitu ya. Jadi tadinya sih ngobrol-ngobrol lewat udara, ngobrol-ngobrol lewat telepon, ngobrol-ngobrol melalui internet. Nah, ada keinginan besar untuk ketemu akhirnya. Akhirnya begitu. Iya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, Mbak, ada pesan singkat nggak untuk para pendengar, tips gitu ya, atau resep curhat yang manjur? Iya, benar. Jadi kalau saya sih yang pertama, setiap manusia itu sudah dibekali oleh Allah tuntunan. Jadi pelajarilah tuntunan itu. Ya, artinya pertama ya kita harus pelajari agama supaya kita tahu seluruh solusi yang harus kita ambil untuk memecahkan seluruh problem kehidupan kita. Nah, apakah problem pribadi, keluarga, masyarakat dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau curhat ini cenderung kan pribadi ya. Iya. Kita pasti kalau memahami agama kita akan tahu jawabannya itu apa yang harus kita lakukan itu tahu. Yang kedua adalah selaraskan perasaan dengan pemahaman agama, karena masalahnya curhat ini bermain perasaan terus terang ya kan. Rasanya enak ngomong sama si itu, nyaman. Pakai perasaan nih, perhitungan. Jadi kalau sudah tahu agama, belum tentu yang paham agama dia juga mampu menyelaraskan perasaannya. Jadi perasaan ini harus ditundukkan dengan pemahaman agama. Jadi kalau tadi ada muncul perasaan, kok saya lebih enak curhat sama si cowok itu ya, nah ini harus dibuang. Perasaan itu harus dibuang dan digantikan ini dilarang oleh Allah, dan saya tidak boleh merasa nyaman justru gitu. Jadi saya harus merasa gelisah bahwa saya sudah melakukan hal yang salah. Saya harus alihkan perasaan ini gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita harus membangun persahabatan itu berdasarkan akidah gitu ya. Jadi kalau kita banyak punya teman, banyak punya sahabat yang sama-sama memegang teguh akidah, saya kira kita sudah sangat terbantu gitu ya. Ketika kita menghadapi musibah, kemudian menghadapi kesedihan, kita punya banyak teman yang bisa menghibur kita sesuai dengan keimanan. Dan jangan lupa yang terpenting, kita harus ingat inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan kemudian datang kemudahan. Yang kedua, sudah diberikan doa sebenarnya kita nih kalau mau gitu ya lagi menghadapi kesulitan gitu, nggak perlu kita nunggu ketemu dengan si dia tapi cukuplah berdoa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita sudah punya kekasih sejati yang dia maha mendengar, maha melihat, maha sayang sama kita. Jadi kalau kita udah dapat persoalan, curhat aja sama Allah, nggak akan dicuekin. Insya Allah dikasih solusi yang tepat. Mungkin oke deh pendengar yang budiman, sudah sekitar 30 menit kita telah berbincang ya seputar curhat kepada lawan jenis gitu ya. Mungkin sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dalam masalah ini. Namun apa daya, kita sudah berada di penghujung acara. Ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan dari perbincangan kita tadi. Yang pertama, Islam telah mengatur batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umum maupun khusus. Pengaturan ini semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antara keduanya dan menjaga dari fitnah. Dan yang kedua, curhat yang merupakan bentuk komunikasi khusus dan menyentuh wilayah pribadi selayaknya tidak dilakukan kepada lawan jenis. Sebaiknya carilah sesama muslim atau sesama muslimah yang amanah, berilmu dan memiliki empati. Dan jangan lupa curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar, maha melihat dan maha penyayang. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com.
Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, serta info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Laili Triana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayanti atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Laili. Iya, terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.